Saya, Najwa Syafnitani, saat ini sedang mengabdi sebagai CPNS Kementerian Pekerjaan Umum. Kementerian PU merupakan kementerian dalam pemerintah Indonesia yang membidangi pekerjaan umum, yang saat ini sedang mengusung program dan strategi utama PU 608, yang artinya kami menarget nilai ICOR kurang dari 6 dalam rangka efisiensi investasi negara, kami membantu pengentasan kemiskinan menuju 0%, dan kami membantu mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 8% per tahun. Kementerian PU dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh 10 unit organisasi beserta unit pelaksana teknis. Saya sendiri saat ini sedang bertugas di bawah naungan Direktorat Bina Teknik Bangunan Gedung dan Penyihatan Lingkungan untuk unit organisasi Direktorat Jenderal Cipta Karya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024, Direktorat Bina Teknik Bangunan Gedung dan Penyihatan Lingkungan atau Direktorat BTBGPL membawahi 4 subdirektorat dan 6 balai dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya dalam penyelenggaraan dan perumusan kebijakan terkait bangunan gedung dan penyihatan lingkungan, pengelolaan data, sistem teknologi dan informasi bidang BGPL, pengelolaan data infrastruktur bidang BGPL, pengelolaan dan pelaksanaan sarana laboratorium serta teknologi infrastruktur bidang BGPL, serta pengembangan dan pembinaan keahlian jabatan fungsional bidang BGPL. Penempatan saya bekerja saat ini lebih tepatnya Subdirektorat Keandalan Bangunan Gedung dan Penyihatan Lingkungan atau Subdit KBGPL mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyusunan analisis harga satuan pekerjaan, pembinaan pelaksanaan advis teknis untuk pemulihan bangunan gedung dan penyihatan lingkungan di tahap rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam, dan diseminasi keandalan bangunan gedung dan penyihatan lingkungan. Tugas-tugas tersebut di atas dilaksanakan berdasarkan SOP terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sini saya diberi amanah untuk mengemban jabatan fungsional penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman ahli pertama yang berdasarkan Permen PAN RB nomor 83 tahun 2021 memegang peran sebagai pelaksana teknis fungsional kegiatan penata kelolaan bangunan gedung dan kawasan permukiman. Peran ini sesuai dengan latar belakang pendidikan saya dalam ilmu teknik sipil, terutama dalam hal bangunan gedung. Dalam 2 bulan terakhir, sebelum diamanatkan untuk fokus mengikuti kegiatan Latsar CPNS, saya mendapatkan kesempatan untuk ikut andil dalam kegiatan penyusunan NSPK dan advis teknis. Berbagai ilmu dan pengalaman saya dapatkan hanya dalam rentang waktu 2 bulan tersebut, yang membuat saya semakin ingin melayakkan diri dengan terus belajar agar bisa turut berkontribusi mendukung tujuan dan target Subdit KBGPL dan Direktorat BTBGPL dalam rangka mengemban peran saya sebagai ASN, sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat yang profesional, serta penjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sejak bulan Juni lalu, saya bergabung di sini. Tidak pernah sekalipun saya diberi penugasan atau diikutsertakan dalam kegiatan yang berada di luar kompetensi saya. Pemberian tugas dan peran ASN sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerjanya ini merupakan perwujudan manajemen ASN, yaitu sistem merit yang bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berkinerja tinggi. Bahkan sistem merit ini sudah saya temukan sejak mendaftar sebagai CPNS Kementerian PU pada bulan Agustus tahun lalu, yaitu melalui penyaringan kualifikasi pendidikan untuk setiap formasi yang sesuai dengan bidang lingkup kerjanya kelak, dengan transparansi penilaian untuk setiap tahapan seleksinya yang bisa dipantau secara real time. Sistem merit ini mendorong pengembangan karir yang adil, menarik talenta terbaik, meningkatkan motivasi ASN, dan menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas. Munculnya sistem merit ini merupakan salah satu dari beberapa langkah untuk mendukung pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang cerdas sebagai perwujudan dari Smart ASN dengan 9 nilai utamanya, yaitu integritas, hospitality, literasi digital, multilingual, entrepreneurship, networking, wawasan global, profesionalisme, dan nasionalisme. Dalam hal penerapan Smart ASN pada unit kerja saya saat ini, saya rasa saya sudah berusaha untuk menjalankan 9 nilai tersebut. Tentunya dengan masih ada ruang untuk perbaikan karena tidaklah ada manusia yang sempurna. Hal sederhana yang bisa saya lakukan agar kinerja layanan unit menjadi lebih baik adalah dengan meningkatkan integritas dan kompetensi diri. Integritas dengan 9 nilainya merupakan tonggak utama dalam menunjang kinerja ASN, diiringi dengan kecakapan diri dalam menjalankan tugas yang diamanahkan.